Morfologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Amalia Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 203200013 beserta rekan saya yang bernama Silmi Rizky Novianti Fadila dengan nomor induk mahasiswa 203200007. Kami dari semester 7, kelas 7A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bali Bandung. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai morfologi. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pengajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Rina Adriani MPD dan juga Bapak Febri Restu Widianto MPD. Baik, tanpa untuk mempersingkat waktu, kami langsung memaparkan materi mengenai morfologi. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kepada materinya. Yang pertama, pengertian morfologi. Morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Nah, yang selanjutnya itu ada ruang lingkup morfologi. Ruang lingkup morfologi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada morfem, yang kedua morf, yang ketiga allomorf, dan yang keempat ada kata. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada morfem. Pengertian morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Menurut Claire 1994 halaman 146. Dan juga ada morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Misalnya di pensil dan sebagainya adalah morfem. Menurut Krida Laksana 1993 halaman 141. Yang selanjutnya ada penentuan morfem. Yang pertama, menurut Rahman 1985, morfem dapat ditentukan berdasarkan 6 prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis dan arti atau leksikal atau makna gramatikal yang sama merupakan satu morfem. Misalnya, satuan lihat dalam dilihat, melihat, penglihatan. Dengan demikian, lihat merupakan morfem. Nah, dan yang kedua ada satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti atau makna yang sama dan perbedaan satuan fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologis. Sebagai contoh, men, dan me dalam kata membawa, mendukung, memanggil, memiliki arti yang sama dan struktur fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologis, yaitu satuan-satuan itu muncul karena mengikuti konsonan B, D, dan G. Dan yang ketiga ada satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, masih dapat dianggap satu morfem apabila mempunyai arti atau makna yang sama dan mempunyai distribusi komplementer atau dapat diterapkan secara silih berganti. Misalnya, dalam kata belajar merupakan satu morfem dengan satuan dalam berkebun atau dalam bekerja, sebab mempunyai makna yang sama dan dapat diterapkan secara silih berganti. Lalu yang nomor 4 ada apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan
kekosongan. Kekosongan itu merupakan morfem. Sebagai contoh, dalam kalimat dia makan kacang, kata makan dipakai tanpa menggunakan morfem yang tidak ada dalam struktur disebut morfem tiero. Jadi, dapat disimpulkan, morfem itu dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan juga morfem terikat. Yang kedua ada morf. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya, I pada kata kenai adalah morf. Morf adalah wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Misalnya, men adalah wujud konkret dari men yang bersifat abstrak. Menurut Krida Laksana 1993 halaman 141. Nah, yang selanjutnya ada alomorf. Alomorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya. Misalnya, ber, be, dan bel adalah alomorf dari ber seperti pada kata bernyanyi, bekerja, dan belajar. Men mempunyai alomorf me, men, mem, men, dan me seperti pada kata-kata mengajak, menulis, melukis, membawa, menyapa, dan mengecat. Nah, dan yang terakhir ada kata. Yang dimaksud kata ialah satuan bebas yang paling kecil, atau dengan kata lain, setiap satu satuan bebas merupakan kata. Jadi, satuan-satuan rumah, duduk, penduduk, kependudukan, negara, negarawan, kenegaraan, dan sebagainya. Masing-masing merupakan kata karena masing-masing merupakan satuan-satuan bebas. Baik, yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Silvi. Padanya saya persilahkan. Selanjutnya ada klasifikasi morfem. Mengklasifikasikan morfem sebagai berikut. Berdasarkan kebebasannya dibedakan adanya yang pertama ada morfem bebas, yaitu morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam penuturan. Misalnya bentuk ulang, makan, rumah, bagus adalah termasuk morfem bebas. Kemudian ada morfem terikat atau yaitu morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran. Misalnya bentuk juang, henti, gaul, dan semua bentuk afiks. Nah, kemudian ada yang berdasarkan unsur pembentuknya dibedakan menjadi yang pertama morfem segmental, yaitu morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti morfem lihat, lah, dan semua morfem yang berwujud bunyi. Kemudian ada morfem suprasegmental, yaitu morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Contohnya seperti dalam bahasa Cina, kemudian Burma, dan ta. Nah, kemudian berdasarkan maknanya dibedakan menjadi yang pertama morfem bermakna leksikal, yaitu morfem-morfem yang secara inher telah memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Misalnya morfem-morfem seperti kuda, pergi, dan sebagainya adalah morfem bermakna leksikal. Morfem-morfem seperti itu sudah dapat digunakan secara bebas dan mempunyai kedudukan yang otonom dalam pertuturan. Mohon maaf. Kemudian ada morfem tak bermakna leksikal, yaitu morfem-morfem yang tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri sebelum bergabung dengan morfem lainnya.
dalam proses morfologis. Misalnya, morfem, afiks, ber, me, ter, dan sebagainya. Ta, akar, afiks, dan klitik. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada kata, yaitu satuan bebas yang paling kecil. Setiap satuan bebas adalah kata. Contohnya adalah rumah, perumahan, sekolah, mahasiswa, dan sebagainya. Kemudian ada akar, yaitu dasar dari segala kata, baik berbentuk bebas maupun terikat yang telah memiliki makna. Misalnya, bentuk bebas seperti buku, rumah, cantik, dan sebagainya. Bentuk terikat seperti kendara, juang, temu, dan sebagainya. Nah, kemudian ada afiks, yaitu bentuk terikat yang apabila ditempelkan pada bentuk lain akan mengubah makna gramatiknya. Afiks mencakup prefiks, sufiks, dan konfiks. Kemudian ada klitik, yaitu satuan yang secara gramatikal tidak mempunyai kebebasan, tetapi mempunyai makna leksikal, meskipun tidak memiliki ciri-ciri sebagai akar atau kata. Klitik mencakup proklitik dan enklitik. Misalnya, proklitik kutulis, kubaca, kutanya, dan sebagainya. Sedangkan entilik tulisanku, bukumu, suratnya, dan sebagainya. Baik, mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi mengenai morfologi. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata atau materi ataupun kalimat yang kurang mengenakan dan kurang tepat dari kami. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf dan kami berdua mengucapkan terima kasih. Saya Cika Amalia Pratiwi dan rekan saya Silmi Rizky Novianti Padilla mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah berkenan menonton video kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.